Hai guys, welcome to Intersect. Di setup kali ini, gue pakai lampu LED M1 dari Godox yang akan gue review sekarang. 3 produk ini adalah review unit yang dikirimin ke gue dari gradient.co.id. Mereka adalah distributor resmi produk-produk Godox di Indonesia. Buat kalian yang lagi cari equipment buat lighting, foto, atau video, kalian bisa cek linknya ada di bawah ke e-commerce kesukaan kalian. Waktu kalian buka, kalian bakal dapat kayak gini nih. Kita lanjut ke yang S1 dulu ya. Nah, dari boxnya sendiri kita tentunya udah dapat lampunya, terus juga dapat 3M Velcro ada 2 biji. Terus juga dapat cold shoe, ini bisa langsung masuk ke sini. Kabel casnya USB-C dan diffuser lightnya yang udah magnetik. Kita lanjut ke yang M1. Yang M1 kita dapat lampunya tentunya, terus juga ada carrying pouch. Kita dapat cold shoe. Nah, cold shoe-nya bisa masuk di berbagai macam tempat nih, bisa di sini, di sini. Nah, ini juga kalau dikeluarin udah di sini banyak. Nah, terus juga kabel USB-C karena ini ngecasnya udah USB-C. Dan ini ada wrench juga. Wrench-nya itu buat ngencengin ini, guys. Jadi kalau kamu ngerasa ini terlalu kenceng atau terlalu dull, itu kamu bisa kencengin aja sendiri. Kita lanjut ke aksesorisnya. Nah, untuk aksesoris ya, kita tuh dapet tas kayak gini. Lihat, kualitas banget kan, keras banget nih. Nah, kalau kita buka, itu tuh ada banyak macam aksesorisnya. Ini tuh ada filter ya. Ada juga buat ini, buat reflektor. Kita dapat diffuser lagi. Ada kayak gini juga, buat ngarahin cahaya. Nah, terus ada juga kayak gini nih guys. Nah, ini semua tuh magnet. Tuh, bisa dilepas. Ada yang ini honeycomb kayak begini. Ini honeycomb. Ini cuman buat nambahin doang. Dan ini itu tuh buat yang tadi, buat reflektor tadi. Reflektornya masukin ke sini. Kamu bisa kayak gini. Bawahnya gelap atau kamu putar, bawahnya putih. Ini tentunya buat lightnya guys. Dan ini semua tuh magnetik nih. Tuh. Makanya ini tuh bisa compatible sama produk-produk Godox yang lainnya, nggak cuman Godox R1. Jadi tenang aja guys, kalau kalian punya produk Godox yang lainnya, lampu-lampu yang lainnya, kalian bisa pakai produk yang ini. Bisa dicek aksesoris compatible with Godox AKR1. Build quality-nya juga kerasa banget sih. Ini nggak kaleng-kaleng. Ini tuh walaupun kecil-kecil, tapi kerasa ada berat dikit lah gitu. Ada there's weight to it gitu loh. Apalagi yang ini. Wah, ini yang lebih-lebih. Ini kelihatan banget. Very solid gitu kan. Dan kalau kita lihat ke bagian belakangnya, ada keterangan tombol-tombolnya itu buat apa aja. Ini standar lah buat nyala matiin kan, bener nggak? Ini kita nyalain dulu. Dan jelas di sini ada USB-C. Yang ini tuh mic. Mic-nya buat apa? Tungguin sebentar. Ini tuh yang tadi ya, mounting buat 1/4 inch mounting screw-nya ya. Nah, terus yang ini juga tombol mode. Nah, ini tombol function. Nah, ini buat ngedim. Jadi kan ini, lihat nih. Kalian lihat, di sini adalah di 0. Berarti dia nggak nyala. Karena cahayanya 0. Nah, kalau kita naikin, nah makin terang. Karena ini adalah tombol dim. Nah, ini adalah tombol function. Kalau tombol function, ini kan kita set di 5300 Kelvin. Kalau kita geser nih, tuh, jadi lebih yellow, ya nggak? Kalau kita naikin lagi, jadi 8500 Kelvin, jadi lebih blue ya. Nah, selain itu, modenya kan banyak. Scroll wheel dim tuh dari 0 sampai 100 skalanya. Maksimum sampai 100 ya. Terus juga ini ada mode. Nah, ini mode RGB nih. Kalian bisa atur hue-nya berapa, saturation-nya berapa. Ini kan merah, kita putar terus. Hijau, biru,
ungu, pink, merah lagi gitu. Ini kalau kamu, ini tombol ini tuh bisa dipencet. Tombol function ini itu bisa dipencet. Tuh. Nah, dia bakal pindah ke saturation. Saturationnya juga sama. Kita bisa range-nya dari 0 sampai 100. Next adalah modenya yang macam-macam nih. Nah, ini ada 14 mode. Modenya ada apa aja? Sebentar. Buat yang di Godox R1, modenya tuh ada 14 ini. Ada colorful lights, flash, laser colorful lights, lighting, broken bulb, TV, candle, fire, firework, police car, fire truck, ambulance, music, dan SOS. Bedanya sama yang M1, itu tuh cuman bedanya di yang ini satu nih. Ini tuh apa sih? Jadi di mode ini cahayanya tuh jauh lebih terang, tapi cuman bisa ketahan selama 60 detik gitu doang. Tapi selain itu, di tiap modenya itu ada, nah kayak ini mode nomor 1 itu tuh ada 3 macam. Ada mode satunya, mode 2, mode 3. Ini juga sama, mode 1, mode 2, mode 3. Nanti detailnya gue taruh di belakang ya. Buat kalian yang penasaran, di Godox M1-nya itu sama, ini bagian USB-nya, ini on off, ini dim, ini mode, dan ini function. Ini mic-nya di sini. Di bawahnya ini ada mounting screw, pinggirnya ini yang tadi. Bisa dimasukin cold shoe-nya tadi ya. Nah, kita lanjut ke aksesorisnya. Buat aksesorisnya, kan tadi kalian udah lihat ya, ada banyak macam. Intinya, ini hanya compatible untuk kalau di antara sini ya, hanya ke yang ini. Tapi, kalau kalian punya produk Godox yang lainnya, kayak lampu yang ini, Witstro AD2200, ya ini bisa, karena ini kan bisa magnetik. Oke? Nah, jadi kalau tadi kan udah ada dome ya, ini pakai dome yang beda. Ini pakai dome yang dari sini, itu tuh ya sama, magnetik. Gitu guys. Terus magnetnya ini cukup keras loh. Awalnya gue kira ini bukan magnetik, ternyata ini magnetik. Karena saking kerasnya gitu. Gue sampai takut rusak juga kan. Nah, ini kayak gini, udah gitu doang. Udah jadi lampu yang punya 4-wing reflektor deh. Tuh. Kalau kita nyalain, kita ganti ya modenya ke bicolor mode ya. Tuh, kan enak. Kita arahin lampunya. Ya. Tuh, kita buka terang. Tuh. Terus juga ada nih kayak ini honeycomb. Tuh. Honeycomb lights. Dan ini nggak cuman ini doang. Kamu kalau mau pakai sama ini juga bisa. Jadi bisa dikombinasi guys. Nggak cuman just satu. Jadi kalau kamu mau honeycomb tambah di pakai reflektor juga, 4-wing reflektor, ini bisa. Tuh. Oke. Selain itu ada apa lagi sih? Oke, kita bahas ya. Selain yang tadi, itu tuh ada ini. Ini diffuser juga. Nih, kalian bisa lihat ya, ini diffuser juga. Tuh, bagian belakangnya ada magnet, bagian depannya juga ada magnet. Yang ini, yang kosong ini, itu tuh buat dimasukin ini filter. Ini kan ada banyak filter. Ada warna-warni filternya. Color filter, cuman karena lampu kita sudah RGB, ya bisa pakai ini kan. Udah RGB coy. Kalau ini jelas tadi reflektor ya. Ini bisa kamu masukin seperti ini. Set. Tuh. Jadi reflektor deh. Nih, buat kalian para pengguna kamera, kan tadi mounting screw-nya ya. Kita bisa masukin ke sini.
masukin sini, kita kencengin. Udah. Misalkan kamu fotografer gitu kan, kamera masukin ke sini. Sep. Udah deh. Tapi ya betul, sebenarnya kalau saya sih lebih rekomen ya kalau pakai flash kamera lah. Cuman ya kalau mau pakai ini juga bisa gitu. Oh, satu lagi kelupaan. Ini. Nah, kalau yang ini snot itu ya dimasukin begini sih. Dia nggak magnet. Jadi terarah gitu. Oke. Jadi tadi kita belum lihat lampu yang ini nyala ya. Oke, kita lihat lampu yang ini kalau nyala. Beuh, ini juga cakep guys. Kalau yang ini displaynya di belakang di sini. Kalian bisa kontrol, ini modenya. Kalian ganti mode. Tuh. Ini kalian lihat ya, ini kan 100 ya. Kita ganti mode ke tadi yang ini kan terang ya. Nah ini, mode ini kalau kita start, terangnya terang banget. Ya. Dan ini countdown, kalau ini udah 0 ya ceritanya ini panas gitu. Selama gue pakai, kalau buat Godox yang ini tuh kurang lebih tahan 1,5 jam. Dan gue pakainya, gue pakai di full, gue nyalain, gue set di mode warna-warni, yang ini kayak begini, dan gue set full karena gue pakai buat background ketika gue bikin video. Nah, kalau buat yang M1, ketika gue cobain, ini tuh tahan kurang lebih sampai 2 jam, hampir 3 jam malah. Gua nggak ngitung pastinya sih, cuman kurang lebih 2 jam lebih tuh kena. Dan ini juga sama, gue setnya full di 100, dimnya juga di 100 karena gue pakai buat background ketika gue ngevideo. Ini gue kepakainya, kerasa kepake banget ketika gue mau ngarahin sesuatu, ketika gue mau nyoba ngambil video, ngambil foto, dan ya. Tapi nggak semua aksesorisnya kepake, hanya aksesoris tertentu. Mungkin juga karena gue belum kurang explore ya. Cuman ini tuh gue udah nyobain kurang lebih 3 minggu. Jadi gue udah pakai dulu 3 minggu, baru gue bikin reviewnya buat kalian. Waktu yang dibutuhin buat ngecas ini tuh kurang lebih 3 jaman lah, 2-3 jam lah. Nah, disebut juga, dikasih tahu juga biar baterainya nggak gampang rusak. Tolong jangan dinyalain atau dicas 24 jam gitu. Misalkan kamu pakai sambil dicolok gitu, itu janganlah. Karena nanti takutnya baterainya lebih gampang rusak. Gitu. Nah, yang salah satu fitur yang paling menarik menurut gua itu fitur ini. Fitur yang tadi pertama kali kalian lihat. Fitur ketika kita bersuara, dia ya bereaksi kayak gini. Ini tuh enak banget pas lagi setel lagu nyantai kayak gitu, enak banget lah buat kasih ambience gitu di ruangan. Harganya nanti gue taruh di sini ya, di layar di bawah sini. Yang buat gue kerasa kepake banget itu di mode-mode tertentu, kayak apalagi buat content creator ya, kayak misalkan mode ambulans atau nah ceritanya kan kalau kita lagi mau bikin konten dan ceritanya lagi di ambulans atau di ada pemadaman kebakaran atau kepolisian gitu kan, jadi kita bisa bikin kontennya tuh enak karena ceritanya ya ada lampunya gitu kan, ini mendukung. Selain itu yang paling gue suka banget adalah, kalian perhatiin deh, sama gue disetel dari keterangan kecil sampai terang banget tuh. Di kamera tuh nggak flickering loh, jadi enak banget buat pakai ngevideo. Oh ya, jangan lupa Godox ini belakangnya juga magnet, jadi kalau kalian mau taruh di kulkas gitu, ini bisa. Kuat lagi, magnetnya kuat. Gue udah nyobain, gue taruh di kulkas pas lagi meja makan, gue setel lagu, terus ya jadi ada lampu-lampu lah. So ya, segitu reviewnya, dan kalau ada gadget lain yang kalian mau request buat gue review, boleh komen di bawah, dan juga jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video tech selanjutnya. Stay curious.